Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, channel Bincang Santai Rumah Singgah Mualaf. Apa kabar para sahabat-sahabat mualafus sekalian? Senang kita bisa dipertemukan lagi sama Allah dalam suasana Ramadan yang penuh dengan kegembiraan, mendengar rahmat berkat dari Allah kepada kita. Hari ini kami kedatangan satu sosok yang menurut saya luar biasa, penuh dengan inspiratif yang bisa membuat kita menambah giroh kita dalam menjalankan agama kita sehari-hari kita dalam berislam kita. Beliau sosok yang istimewa. Sebelum saya memperkenalkan beliau, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe kami, tombol lonceng, ding ding, itu karena amat sangat berguna bagi kami. Baik, tanpa membuang waktu lebih lama lagi, kepada satu sosok yang akan saya sampaikan ini sangat menarik. Akan memperkenalkan beliaunya kepada sahabat mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami, ya perkenalkan, nama saya Yeni. Saya tinggal di daerah Kota Kenjeran. Baik, Mbak Yeni ini dalam kesehariannya ini, Mbak Yeni bagaimana? Kegiatannya apa saja? Kegiatan memang saya awalnya kan SPG ya, SPG pameran furniture begitu. Terus untuk saat ini masih break, terima freelance. Ya kebetulan kemarin habis belajar untuk jualan. Masya Allah. Ya tapi kaderullah nggak sempat berdiri. Oh, masih belajar ya. Tapi semoga itu tidak membuat Mbak Yeni patah semangat ya, untuk gitu, terus belajar seperti itu ya. Keluarga pada saat ini Mbak Yeni, kalau keluarga terus terang saya juga cuma tinggal bertiga sama anak-anak nih. Dua orang anak yang alhamdulillah sudah pada dewasa. Ya, gitulah. Anak-anaknya sudah balik semua ya? Sudah balik semua. Yang paling tua sudah tahun ini 28 tahun, kalau yang adik sudah 23 tahun. Masya Allah, sudah bisa jaga ibunya ini ya. Demikian, Masya Allah. Mbak Yeni, Mbak Yeni ini kan seorang yang berhijrah, ya kan? Hijrah menjadi seorang mualaf. Awal-awal getar panggilan hidayahnya Mbak Yeni itu seperti apa sih? Ya Mi, kebetulan itu terjadi kita masih satu rumah sama papanya anak-anak. Itu masih ya rumah tangga masih harmonis begitu. Terus saya tuh dapat mimpi dalam mimpi saya, papanya anak-anak bilang, ayo mah kamu mandi, jam 6 kita mau belajar. Tapi saya beranjak dari tempat duduk saya ini bukannya mandi, tapi mengambil air wudhu untuk sholat. Tapi pada saat itu Mbak Yeni sudah tahu wudhu ya? Tahu wudhu, tapi untuk bacaan sholat apa tidak bisa. Nah, seperti itu. Terus saya tuh gini, kenapa ini saya menangis? Saya sempat bilang sama papanya anak-anak waktu itu. Terus kita berdua sempat sharing ke Gembala Sidang. Terus akhirnya kita dikuatkan supaya kita nggak goyah seperti itu. Nggak taunya silih berganti tahun, mimpi lagi dalam mimpi saya itu dikasih hijab yang putih hitam kayak Palestina gitu, ditutupkan, dibuka, tapi nggak tahu siapa yang ngasih saya kerudung seperti itu. Saya lebih gelisah lagi, kenapa ini, kenapa itu gitu. Akhirnya saya makin getol ke gerejanya, makin getol untuk kita beribadah seperti itu. Itu nggak sampai situ, saya tuh berkecambuk dalam diri saya, dan saya sempat sharing sama teman yang sekarang sudah almarhum, Kak Atik namanya, orang Banjarmasin. Saya bilang gini aja Mbak ini gini, akhirnya saya dibawalah ke konsul, sharing lah salah satu ustaz gitu. Berarti seperti perkataan Mbak Yeni tadi berkisah bahwa Mbak Yeni tahu wudhu, berarti sebelumnya wudhu tapi nggak tahu gimana maksudnya tuh bacaannya gimana. Berarti apakah sebelumnya Mbak Yeni seorang muslim atau bagaimana?
Kalau secara kodrat, secara garis itu rumah Ya. itu keluarga muslim semua. Keluarga muslim semua, masya Allah. Keluarga muslim semua, ya itulah namanya takdir ya nih. Ya. Kita nggak tahu, kita juga nggak meminta, dan kita juga nggak bisa memilih kita mau lahir dari rahim siapa. Betul. Jadi di usia bayi yang masih merah ini, saya tuh sudah dibawa ke Surabaya. Oh begitu. Ya sama Pak Lek, Oh, sama Pak Lek, sama kerabat yang lain saya juga nggak tahu. Itu ya kasarannya saya tuh dari pintu ke pintu, dari pintu ke pintu untuk diberikan saya ini itu subhanallah. yaitu jadi nggak ada orang yang menerima. Waktu itu ada orang Chinese yang menerima, tapi kok kebetulan si orang Chinese ini fotonya sama teman saya tuh sama. Begitu. Ya, jadi dia nggak mau terima. Akhirnya di suatu titik diterimalah sama pasangan suami istri ini tadi yang notabene yang membesarkan saya, orang tua muslim. Orang tua adopsi waktu itu muslim atau Nasrani pada saat itu sudah? Gini nih, terus terang aja, kalau dibilang muslim, tapi secara KTP. Oh begitu. Jadi gini nih, jadi saya diadopsi sama pasangan suami istri ini tadi. Tapi saya itu juga dilempar lagi ke orang lain lagi. Oh begitu. Ya, dilempar ke orang lain ini lagi yang orang Batak. Tapi kebanyakan itu kejawen. Ada penghujungnya. Jadi kalau secara muslim murni pure itu nggak ada. Terus terang jadi saya ini kecil ini tadi itu mencari sendiri. Ya kalau dibilang semua ini sudah almarhum ya nih, nggak etis kita mau ini, biar bagaimanapun beliau ini yang berjasa merawat saya sampai detik ini saya bisa bernafas, sampai detik ini saya bisa berbincang sama mami, itu karena jasa beliau. Itu aja. Sahabat mualaf, luar biasa ya kita mendengarkan perjuangan seorang Bu Yeni yang dimana dia dari kecil dibesarkan dengan beraneka ragam dari berbagai macam keluarga dan beraneka ragam latar belakang agama yang beliau rasakan, tapi masya Allah Allah memberikan beliau kekuatan yang luar biasa. Menarik bukan? Kita lanjut. Mbak Yeni, pada saat Mbak Yeni menikah itu Mbak Yeni menentukan untuk masuk Nasrani. Ya. Jadi sebelum saya menikah pun saya tuh sama Nasrani hati nggak tahu kenapa saya tuh kan berteman dengan orang-orang Chinese kebanyakan. Oh begitu. Ya, dan saya itu ke klub basket. Jadi pergaulan saya itu lebih cenderung kalau lihat orang kerja begitu senangnya saya. Jadi pada saat itu usia berapa itu Mbak Yeni? Usia berapa itu SMP? Oh pada saat Mbak Yeni SMP itu senang sekali ya? Senang kalau lihat seperti itu. Ini senang sekali, tapi juga nggak pure, nggak ikut, ada kesenangan. Kok enak ya ngelihatnya. Seperti gitu. itu. Tapi kalau di menjalankan ibadah sendiri saya tuh nggak ada bimbingan terus terang. Nggak ada bimbingan, jadi saya tuh pure mencari sendiri. Pada saat itu bingung ya, mau berislam tidak ada bimbingan, tapi mau ke sana juga hati belum gitu ya. Jadi pure, jadi gimana? Yang di rumah ini ornamen Konghucu itu sangat kuat, ya. Terus kejawennya juga sangat kuat. Jadi Islamnya itu memang nggak kelihatan, nggak kentara, nggak kelihatan sekali. Luar biasa. Nggak kelihatan sekali. Kelihatan sekali. Nah, kata orang tua yang sangat mengasihi saya ini, dia waktu itu usianya sudah sangat senja sekali. Jadi saya itu merasakan kasih sayang ini sampai di kelas 5 SD. Sampai kelas 5 SD saja. Kelas 5 SD saja. Itu ibu. Kalau untuk bapak sendiri ya sampai saya rumah tangga, tapi kan begitu tinggal ibu kan bapak kan akhirnya nikah lagi. Betul. Nikah lagi sama orang Anjuk yang notabene kejawennya lebih kental lagi. Bahkan saya waktu itu sempat dibimbing untuk puasa mute, puasa ngerawat, puasa kayak gini, lelaku kayak gini, tapi alhamdulillah saya tuh nggak fokus ke situ. Dan saya dibimbing untuk seperti itu. Jadi ada satu masa di Mbak Yeni besar dengan adat-adat kejawen tadi ya, seperti itu ya. Iya. Lalu pada saat awal menikah itu masuk dalam Nasrani itu apa yang Mbak Yeni rasakan? Jadi gini, kerja sudah lulus sekolah, kerja akhirnya ketemu sama jodoh. Dilalak kan yang ini, wah
ini Nasrani kan. Akhirnya saya itu, wah ini yang saya tunggu dari kapan hari. Lalu betapa senangnya kalau lihat orang ke gereja kayak gitu. Terus akhirnya memang saya pembekal Alkitab, terus akhirnya ya itu masuklah akhirnya pure masuk. Pada saat Mbak Yeni menjalankan menjadi seorang Nasrani, apakah getar-getar kerinduan terhadap hidayahnya Allah itu tidak pernah muncul? Tidak ada. Sama sekali pada saat itu belum ya? Sama sekali. Sampai kapan itu kira-kira ke Mbak Yeni cerita? Saya sudah mulai mimpi, mulai merasakan getaran panggilan hidayah Allah. Anak saya yang nomor 2 itu umur 2-3 tahunan. Oh, 2-3 tahun. Iya. Itu mulai yang dapat mimpi itu. Mimpi itu anak saya yang kecil umur 3 tahun. Pada saat itu masih seperti Mbak Yeni kisahkan, masih tetap makin berusaha untuk tetap aktif di gereja untuk menghalau istilahnya pada saat itu ya Mbak Yeni. Makin masuk. Tapi apakah pada saat Mbak Yeni makin masuk itu rasa getar kerinduan terhadap panggilan Allah, Islam itu semakin besar atau tarik-tarikan atau bagaimana Mbak Yeni? Nggak ada. Oh, enggak ada. Jadi biarpun sudah dikasih penglihatan seperti itu, hati ini enggak condong, masih belum condong. Belum condong, jadi makin masuk. Ya tapi kadarullah lagi nih, biarpun kita aktif di gereja, saya lebih aktif. Kan mantan kan sudah dari sananya. Ya. Itu saya ingin, ayo kita gini, jadilah gini, nggak usah kita jadi jemaat aja. Nggak usah mau ini itu jemaat aja. Begitu. Tidak. Jadi di gereja pun tidak aktif dalam kepengurusan atau tidak ada, hanya jemaat saja yang datang pada saat ada acara gereja. Baik. Lalu pada saat itu apakah suami menuntun Mbak dengan baik pada saat masih di gereja atau ya pokoknya kamu ikut saya? Nah itu dia yang jadi ibarat kata harapan saya, dia itu jadi panutan. Ternyata semua itu di luar ekspektasi saya. Oh begitu. Di luar ekspektasi saya, jadi ya itu. Dari tidak menerima bahwasanya istilahnya sesuatu yang diharapkan tidak sesuai dari suaminya Mbak Yeni, apakah itu yang semakin membuat Mbak Yeni mencari lagi Islam? Belum juga. Oh, Masya Allah. Masih belum juga. Jadi di akhir-akhir saya memutuskan untuk kembali ke fitrah saya, kembali ke jati diri saya, di mana saya dilahirkan dari keluarga yang memang benar-benar Muslim. Betul. Itu 2009-2010. Apa itu yang benar-benar saya sudah tidak bisa membendung panggilan ini gitu. Jadi benar apa kata teman saya namanya Kak Wati ini, Kak Ati ini orang Banjarmasin, jarang-jarang Mbak itu dapat hidayah seperti itu, bahkan orang Islam pun jarang kalau dapat hidayah seperti itu. Masya Allah. Berarti ini Mbak, ini Allah tuh masih sayang Mbak. Allah mau mengembalikan di mana Mbak itu Mbak berasal, fitrah Mbak itu di mana. Coba dipikir lagi. Itu terus akhirnya saya sudah di sisi lain saya juga ada rasa kecewa yang sangat berat dengan perlakuan papanya anak-anak waktu itu. Akhirnya saya memantapkan diri di tahun 2012 insya Allah. Kalau nggak saya lupa itu saya memutuskan untuk berikrar. Pada saat berikrar itu Mbak Yeni merasakan apa? Di ikrar itu saya merasakan, ibarat kata saya, ya Allah ini loh saya terlahir lagi dengan yang kemarin dengan begitu, ibarat kata saya tuh anak hilang yang kemarin itu. Ya apa nih kecil lagi saya mencari. Saya mencari. Insya Allah sahabat mualah kita mendengarkan kisah beliau ini di mana beliau melewati fase-fase yang mencari ketuhanannya. Tapi Allah begitu sayangnya kepada hamba-hambanya, selalu menjaga fitrah hambanya dan mengembalikan Mbak Yeni sebagai fitrahnya seorang muslim, yang dimana kerinduan yang tanpa sadar yang Mbak Yeni rasakan dijawab sama Allah. Di tahun berapa tuh Mbak Yeni? Insya Allah kalau nggak salah antara 2012. Baik, menarik ini. Setelah pada saat Mbak Yeni masuk Islam dan bersyahadat, apa lagi yang Mbak Yeni rasakan? Itu saya bersyahadatnya itu di Manado. Oh, di Manado. Yaitu akhirnya saya belajar untuk mempelajari lagi gimana saya harus bersolat. Soalnya apa? Karena sholat ini yang agama, kalau bangunan nggak ada yang akan roboh. Jadi yang saya pelajari dulu untuk hafalan sholatnya, saya pelajari. Nggak tetap
sampai detik ini saya selalu banyak belajar apa yang saya harus lakukan. Di sini ada yang menarik. Berarti pada saat Mbak Yeni masuk Islam itu anak-anak bagaimana nih, Mbak? Anak-anak nggak apa-apa. Suami sudah. Oh, pada saat itu Mbak Yeni sudah berpisah dari suami. Sudah bisa dan bisa sama suami itu 2009. 2009 sudah pisah, yaitu jadi sudah pisah karena itu tadi dibantu lagi ditambah lagi rasa kekecewaan yang sangat mendalam, kekecewaan yang sangat nggak ada obat katakanlah itu. Kok gini ya, katanya kebenaran itu hukum kasih, saling mengasihi, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu. Kenapa kamu nggak bisa mengasihi apa yang sudah diajarkan itu tadi? Itu memantapkan diri saya, apalagi saya sudah ada signal untuk saya bisa kembali ke fitrah saya, dari mana saya berasal. Masya Allah. Anak-anak sempat mempertanyakan kenapa kok ibu atau mama kok pindah, atas dasar apa? Sempat ada pertanyaan seperti itu dari anak-anak. Alhamdulillah nggak ada. Tidak ada. Alhamdulillah nggak ada. Masya Allah, baik ya. Alhamdulillah nggak ada. Sekarang anaknya Mbak ini posisinya keduanya sudah muslim atau bagaimana? Yang kecil sudah muslim. Baik. Yang kecil ini dari bayi. Oh, Dari bayi ini nggak tahu. Tahunya itu waktu lahiran itu KSK papanya anak-anak Iya. kita sama papanya anak ini masih harmonis. baik. Jadi saya baru lahiran ini, dia kan ngurus untuk tambah kakak. Ya, betul. Loh ini nggak tahu kenapa padahal papanya ini memasukkan agama tercantum untuk Calvin Yeremias Tompul ini agama Islam. Masya Allah, sahabat walaf, kalau Allah sudah menggerakkan sesuatu itu indah sekali dengan caranya Allah, ya Masya Allah, luar biasa. Lanjut Mbak Yeni. Ya itu, jadi nggak tahu kenapa langsung Islam. Jadi di kakak Islam, di ini Islam. Padahal mama papanya kakaknya Nasrani, cuman Calvin Yeremias Tompul ini yang Islam dan Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Saya sampai merinding sekali sahabat walaf mendengarkan kisahnya Mbak Yeni ini yang menggambarkan bagaimana Allah terhadap anaknya yang luar biasa. Dari kecil Allah fitrahnya tetapkan kembali sebagai Islam walaupun kedua orang tuanya adalah seorang Nasrani. Luar biasa. Dari situ apakah nggak buat Mbak Yeni kaget atau membuat Mbak Yeni semakin wah ini tanda dari Allah? enggak, kita nggak menikmati agama si anak. Sudah Calvin sudah masuk kakak sudah. Nggak ngeliat detail, nggak ngeliat detailnya, nggak lihat. Dan papanya baru sadar itu tahun 2017 kemarin. Lumayan lama ya. Baru sadar. Loh, kenapa ini Calvin Yeremias Tompul kok Islam? Kan sempat datang ke Surabaya mau baca kakak. Ceritanya baru tahu dia kalau dia memasukkan anaknya yang kecil ini Calvin Yeremias Tompul ini Islam, baru tahu. Durasinya lumayan panjang ya. Panjang sekali. Sekali baru dia menyadari bahwa anaknya di kakaknya tuh ternyata muslim. Berarti sepanjang itu pendidikan anak Mbak Yeni yang kedua juga muslim. Masih Nasrani juga. Tapi tanpa sengaja sudah muslim karena tercatat di kakak sebagai muslim. Berarti ada transisi juga dong anaknya Mbak Yeni dari sekolah Nasrani lalu dia hijrah juga menjadi seorang mualaf. Itu kalau membuat anak duluan yang hijrah apa Mbak Yeni duluan? Sebenarnya gini, kalau saya belum dulu hijrah, lebih duluan anak. Oh begitu. Ya, lebih duluan anak. Jadi dengan keterpaksaan, ini saya ini harus pameran luar kota ke Sumeneb selama berbulan-bulan. Nah posisi saya ini kan di sini nggak ada keluarga sama sekali. Nggak ada keluarga sama sekali. Ini anak ini yang masih SD ini waktu itu kelas 5 kalau nggak kelas 4 akhir ini kelas 5 insya Allah itu nggak ada yang merawat, nggak ada yang jagain. Kalau saya bertahan kerja di sini bisa dekat sama anak, saya nggak bisa mencukupi. Sedangkan bidang saya ini furnitur, event-event pameran, saya harus ke Sumeneb selama sebulan, ke kota-kota lain sebulan. Lah ini anak kalau nggak ada yang jaga nanti gimana? Dia akan mencari jalan sendiri, nggak tahu dia bergaul dengan siapa, teman siapa. Akhirnya saya terpaksa, saya konsultasi sama teman saya, gimana? Anakmu pondok nuwai. Itu jadi awal mulanya dia berhijrah, dia bersahabat muslim karena dia masuk di pesantren. Pada saat itu Mbak Yeni udah muslim? Sudah muslim ini
Oh iya, maaf. Jadi dengan saya. Oh, duluan saya. Duluan Mbak ini ya, maksud saya. Dengan saya. Jadi cuman saya setelah syahadat itu tadi. Berarti beli anaknya Mbak Yuni ini masih lihat Mbak Yuni bersahadat, terus Mbak Yuni sholat, terus akhirnya pada saat anak Mbak Yuni dimasukkan ke pesantren tuh menolak atau ya sudah mama saya mau ikut juga sama seperti mama atau bagaimana? Jadi sebelum masuk pesantren dia pernah bilang, nah waktu masih di Manado, masih belum balik ke Surabaya, nah orang sholat tuh enak kan? Kenapa kamu tanya gitu? Enggak, kalau saya lihat orang sholat kok rasanya lihatnya enak, gimana sholat gitu. Ya udah kamu belajar aja sama kakak Cili gitu, ada gitu. Ya, cuman itu aja. Ya, terus begitu saya harus kerja, balik lagi ke Surabaya saya harus kerja, pameran luar kota, ya, mau nggak mau harus masuk pesantren. Memang ada pemberontakan sih. Oh ada ya. Tapi pada saat anak Mbak Yuni bertanya itu, mama orang sholat itu enak nggak? Itu di hatinya Mbak Yuni ada rasa bagaimana? Ada. Ya Allah, gini ya gitu. Terharu atau Pasti bagaimana? terharu. Gini ya. Udah, Bismillah deh. Nanti kamu mau mondok, mau. Kalau mondok nggak di Manado tapi mondoknya di Jawa. Iya, Ma. Jadi awal-awal memang cambukan bagi diri saya nih. Awalnya ada, terus nggak ada, harus dia masuk ke pondok. Orang pondok kan tirangkat ya, sebebas orang yang di luar seperti itu. Ada pemberontakan memang. Awal-awal 3 bulan pertama pemberontakan. Pemberontakan, terus lama-lama mama itu masih SD, masih kelas 6. Mama aku nanti mondok terus, aku pengen gini, aku cita-cita pengen ke Al Azhar gini. Masya Allah, saya tuh sampai nangis, haru kayak gitu. Ya dengan berjalannya waktu, anak sudah mulai remaja, sudah ya nakal-nakalnya anak remaja. Ya, Tapi paling enggak, masya Allah di sini yang saya lihat ya sahabat mualaf sekalian bahwa Mbak Yuni ini tanpa sengaja akhirnya tercambuk oleh anaknya ya, karena anaknya mondok, akhirnya mau tidak mau Mbak Yuni berusaha lebih baik lagi. Pada saat Mbak Yuni belajar kembali karena tercambuk dengan anak, itu tuh ada kendala-kendala apa yang Mbak Yuni rasakan? Begini, jadi itu saya malu dengan anak saya. Anak saya mau tirakat, anak saya mau seperti ini. Kok saya seperti ini? Seperti ini. Tapi dengan belajar lagi gimana saya harus bersikap, harus gimana saya itu harus belajar. Sahabat mualaf, sepanjang saya bertemu dengan Mbak Yuni adalah orang yang luar biasa. Saya pernah satu kali datang di tempat beliau bekerja. Masya Allah, saya melihat buku untuk baca Quran jilid pertama, tilawah jilid pertama. Masya Allah, dia selalu bilang sama saya masih ingat banget dia suka bilang sama saya, Mami, saya ini pingin datang ke pengajian, Mami, saya ini pingin. Luar biasa sekali saya lihat semangat beliau, angan-angan beliau untuk bisa menjadi seorang muslimah yang baik. Pada saat itu apa Mbak Yuni yang memotivasi Mbak Yuni untuk aku harus belajar walaupun situasiku begini? Apa yang paling besar memotivasi Mbak Yuni itu apa? Sampai detik ini pun, sampai siang ini pun saya bisa berbincang sama Mama. Saya tuh merindukan, kepingin sekali bisa baca Quran. Masya Allah. Saya kepingin tahu sekali huruf per huruf hijaiyah. Jadi saya selama ini saya pelajari kan saya tuh menghafal. Jadi saya tuh nggak tahu ABC-nya. Saya kepingin sekali. Karena apa, saya tuh gimana ya nih kalau mau belajar KTP kok ya campur anak-anak kecil kayak gini, ya kan nggak enak. Pernah saya tuh mendatangkan dulu guru privat. Tapi saya guru privat itu 2 kali, malah saya tuh setiap kali ketemu guru itu saya tuh bukannya senang apa-apa, malah takut untuk belajar. Kenapa? Kok ini menarik nih? Kenapa kok ketemu guru kok malah takut? Ini menarik ini. Kenapa? Ya itu bukan takut untuk metode cara pembelajarannya yang bikin saya takut. Wah, apa ini? Menarik ini? Apa ini? Jadi kan pakai tilawah nih. Ya. Biasanya kan nggak paham ABC-nya. Kalau masih per huruf, kalau alif bata itu saya bisa. Kalau sudah disambung, kalau sudah disambung 2.2 atau 3 huruf, 4 huruf itu kan saya tuh masih menghafal. Jadi digender nih. Alif
jangan seperti itu tuh nggak bisa Bu. Jadi saya tuh digupui. Seperti itu. Iya, jadi ini harusnya satu ketukan Bu, nggak bisa dua ketukan loh. Saya itu kan ini huruf apa, jadi otomatis kan agak ada aja jeda. Ya. Itu. Jadi saya tuh lebih tegang-tegang, aduh sudah lagi. Ya itu. Tapi itu membuat Mbak ini putus asa atau sampai sekarang masih terus berusaha untuk Jadi akhirnya saya cut, nggak saya teruskan. Jadi saya tuh makin bertegang, bertegang. Ini saya tuh kepingin sekali, tapi saya tuh ya masih mencari dan mencari istilahnya, mencari yang ya setidaknya yang ya apa ya, ini beda ya, mengajari anak-anak sama mengajari yang sudah tua. betul sekali. Tapi masih kerinduan saya itu besar sekali ya. Itu cita-cita, itu kerinduan yang paling sangat dalam saya itu. Pengen saya tuh bisa baca. Masya Allah, sahabat mualaf, kita doakan sama-sama Ibu Yeni ini. Bismillah, insya Allah Allah permudahkan hajat beliau, niat beliau, kerinduan beliau terhadap Al-Quran, agar beliau bisa cepat baca Qurannya, bertemu dengan guru yang tepat, membuat beliau semakin istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Mbak Yeni, pada saat Mbak Yeni itu masuk Islam, apa yang terjadi dengan lingkungan Mbak Yeni? Kalau lingkungan kehutanan sih nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Kalau dibilang dibuang, saya dari kecil sudah dibuang. Kasarannya kan seperti itu. Ya, Jadi memang nggak ada tantangan dari keluarga apa-apa, nggak ada ya? nggak ada. Tapi memang dari saya bayi merah, barat kata kasarannya saya sudah terbuang. Terus kalau mualaf itu yang menarik itu pasti selalu Ramadan pertama. Itu apa rasanya Ramadan pertamanya Mbak Yeni begitu mendengar besok kita sudah tarawih, besok kita puasa, itu apa Mbak? Excited sekali waktu itu di Manado. Jadi kalau di Manado kan kalau Ramadan gini kan ada yang namanya lampu-lampu. Lampu-lampu. Itu jadi kan gelap gitu, bawa obor. Ya. Itu jadi ya Allah, suka banget dan merinding sekali. Nggak tahu kenapa sebelum saya berikrar pun setiap kali dengar takbir saya itu menangis. Ada kerinduan ya? Ada kerinduan. Ada kerinduan kata dari roh kita ya. menangis. Jadi pada saat merasakan pertama kali mendengarkan takbir, pada saat mulai menjalankan puasa, itu ada kendala nggak pada saat menjalankan puasa pertama kali, kan biasakan diri untuk puasa yang sebelumnya nggak puasa, enggak ya? Alhamdulillah nggak ada kendala. Masalahnya biarpun saya sebelum Allah pun hidup sudah merasakan lapar itu bagaimana, sudah merasakan. Jadi kalau untuk puasa itu ibarat kata sudah mendarah daging puasa. Masya Allah sahabat malam, luar biasa yang kita dengarkan kisah dari seorang Mbak Yeni ini. Saya mengenal dia adalah sosok pejuang, seorang ibu, seorang pejuang yang dimana beliaunya berjuang untuk istiqomah di agamanya dan masih mengajarkan kepada anak ya. Anak yang pertama, anak yang pertama kalau mengajarkan secara frontal nggak mengajarkan ya Mi, namanya sudah dewasa. Tapi insya Allah umur panjang, saya dengan berdoa, nggak tahu itu dengan Allah dengan cara apa bisa membukakan pintu hidayah buat si anak kami Dio, nggak tahu dengan cara apa nantinya, tapi tidak putus-putus saya untuk bisa mendoakan. Masya Allah, sahabat malam, kita doakan juga semoga anaknya Mbak Yeni yang pertama ini Allah segerakan hidayahnya sehingga rasanya pastikan kangen ya Mbak ya, ingin takbiran bersama, sholat id bersama. Masya Allah, amin, semoga Allah segerakan ya Mbak Yeni ya. Sebenarnya awalnya Mbak Yeni itu berkenalan dengan kami RSM ini, Rumah Singgah Mualaf ini bagaimana? Masya Allah sekali, unsur ketidaksengajaan sama sekali. Unsur ketidaksengajaan sama sekali. Mami tahu sendiri, saya di Marvel, saya kan donatur bulanan, buku-buku gitu. Ya waktu itu ada
mas datang menyodorkan buku, bu ini aja gini-gini. Akhirnya saya donatur, akhirnya saya langganan dengan mas itu, terus akhirnya akrab, akhirnya cerita ya itu, terus diperkenalkan lah ke mami. Masya Allah. Jadi surutnya tidak sengaja ya. Apa yang dirasakan pada saat bergabung dengan Rumah Singa Mola? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau bagaimana? Masya Allah sekali mami, memang terus terang kita rasain ini rumah kami. Masya Allah. Ini yang keluarga kami, karena saya tidak ada siapa-siapa. Kalau bukan RSM, bukan mami, ada Bu Angga, kejadian apa, mungkin saya nggak bakal bisa ngobrol kayak gini. Terus terang aja, nggak tahu gimana ke depannya. Walaupun saya sudah berhijrah atau saya sudah bersahabat, kalau nggak ada bimbingan seperti ini, saya nggak ada rumah. Masya Allah. Sahabat Mu'alaf, memang Rumah Singa Mu'alaf ini adalah kami di sini bersama-sama membuat komunitas, membuat yayasan ini dengan tujuannya adalah dengan sesuai dengan namanya, yaitu Rumah Singa Mu'alaf. Dimana kenapa kami sebut rumah? Karena berdasarkan dari pengalaman kami masing-masing bahwa Mu'alaf itu membutuhkan rumah, membutuhkan keluarga baru, sahabat-sahabat baru yang seiman, yang bisa saling membantu, saling mendorong untuk bisa istiqomah dalam menjalankan Islam. Betul Mbak Ini ya? Mbak ini pada saat ini selain apa ya istilahnya jaga pameran, ada nggak sampingannya lagi? Alhamdulillah ada nih. Saya bikin sambal Sambal apa nih? Sambal ada 4 varian sambal, tapi yang sering dipesan orang itu sambal ikan cakalang sama sambal baby cumi. 4 varian itu apa saja Mbak ini? Ada yang ikan cakalang, baby cumi, teri, sama sambal bawang. Sering diminta orang tuh yang 2 ini. Kalau untuk sambal bawang atau sambal teri, sambal bawang, nah aku tuh keluarga semuanya cuma sambal bawang kan gitu. Kebanyakan yang 2 ini. Para sahabat, saya sudah merasakan sambal olahannya dari Mbak Yeni ini. Masya Allah, enak, penyelamat untuk sahur cepat. Kasih tempe, goreng tahu, pakai sambalnya udah nyaman banget. Buat para sahabat Mu'alaf yang berminat, berkenan untuk mencicipi dan merasakan dari sambal Mbak Yeni, nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Mbak Yeni ya. Mbak Yeni apa yang kalau bisa Mbak Yeni bagikan dengan sahabat-sahabat Mu'alaf ini untuk tetap bisa istiqomah berdasarkan dari pengalaman Mbak Yeni itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah kuat, pribadi yang kuat, yang teguh. Jangan sampai taruhlah ada tawaran-tawaran sekiranya menggiurkan, tapi itu nanti jalannya sesat. Naudzubillah, jangan sampai. Jadilah diri sendiri, berdiri dengan kekuatan kaki sendiri, tapi jangan lupa semua ada yang mengatur diri kita sendiri, yaitu Allah Ta'ala. Itu yang membimbing kita, menjadikan kuat. Insya Allah bisa. Jadi apapun kegiatan kita sebaiknya sebanyak-banyaknya terus melibatkan Allah. Betul ya Mbak Yeni ya. Sahabat Mu'alaf, teman-teman sekalian, alangkah luar biasanya kisah Mbak Yeni yang dimana beliaunya ini mengalami masa kecil dan tidak terdidik secara agama. Beliau ada di bermacam-macam nano ya Mbak ya. Tapi Masya Allah, Allah berjanji kepada umatnya, beliau dikembalikan kepada fitrahnya sebagai seorang muslim dengan perjalanan yang tidak mudah. Beliaunya masih dikasih PR anaknya satu lagi ya, para sahabat Mu'alaf. Mari kita doakan Mbak Yeni ini, mari kita doakan anak Mbak Yeni. Saya kembali lagi minta doanya untuk Mbak Yeni dan anak-anaknya Mbak Yeni supaya segera diberikan hidayah sama Allah. Baik, wawancara yang luar biasa. Semoga apa yang
kami bagikan ini bisa menambah giroh para sahabat mu'alaf, tetap istiqomah dalam menjalankan Islam dan menjadi pribadi Islam yang luar biasa, yang tangguh lagi, terlebih lagi di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh berkah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.